Oke teman-teman, selamat sore. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Nggak terasa mau menjelang buka kembali maghrib ya. Saya akan bahas sangat menarik untuk PP. PP ternyata akan dijadikan investasi institusi kawan. Meme coinnya PP sama Doge. Karena PP ini koin yang sudah ada backingan GZ, koin displasi, peredaran jelas sudah beredar semua. Sedangkan Doge ada sosok besar Elon. Doge ada sosok besar Elon dan yang mempunyai Twitter itu. Tapi untuk Shiba itu yang nggak tahu saya, karena Shiba itu samaran. Kalau BTC kan Satoshi, ini atas namanya Sitoshi untuk Shiba. Jadi saya akan pilih di PP. Fundament yang terbaik saya rasa di PP karena maaf ya, yang holder Doge kita harus bicara di sini apa adanya sejelas-jelasnya. Kalau Doge itu peredaran suplainya nggak jelas. Jadi hidup dan mati yang megang Doge itu tergantung Mbah Elon. Kalau BTC tergantung supply and demand seperti PP. Koin displasi saat ini yang ada untuk raja meme coin PP dan untuk raja cryptocurrency di BTC, yang lain nggak ada. Ini yang menarik akan saya bahas di sini, bahwa setelah undang-undang Clarity Aset nanti disahkan di lambatnya Maret, itu nanti banyak modal besar yang akan masuk ke kripto dengan adanya payung hukum yang jelas itu. Nanti akan saya bahas di sini ya. Mohon maaf Mas Bro, udah nggak ada nyanyi-nyanyi lagi di grup ya, sudah itu kok ada di shot itu pun saya udah nggak mau produksi baru, itu hanya potongan-potongan video lama saja biar habis tadi monetisasi ya, monetisasi kan lumayan. Itu untuk meramaikan channel aja ataupun untuk arsip sendiri, untuk arsip saja. Ketika nanti saya sudah ke Sukabumi, itu anak-anak bisa melihat, oh tuh Mbah Bro itu dulu pernah di YouTube tuh nyanyi-nyanyi. Itu aja sebetulnya sih, bukan untuk mencari yang finansial tuh. Kalau short finansial tuh yang nonton jutaan ya, kalau pas paling-paling yang 10 biji 100 200 tuh nggak ada. Ini cuma untuk video-video yang lama-lama aja, itu dipotong-potong untuk nyanyi-nyanyi. Yang baru udah ogah Mas Bro, udah ditegur ibu saya. Ini channel khusus untuk bahas kripto aja, dan itu kalau ada yang nyanyi-nyanyi itu hanya short, itu pun video-video yang lama. Dan saya tinggalkan TikTok juga. Kemarin udah saya hapus semua, paling tinggal Facebook aja udah ya. Oke, saya akan langsung bahas si PP. Kalau perang sih saya rasa perang juga akan ada berhentinya, masa mau perang mulu bonyok ya. Jadi makanya kita harus yakin seyakin-yakinnya, karena undang-undang Clarity Aset ini memang sangat dibutuhkan untuk regulasi kripto. Dan ini yang menarik, institusi ini yang akan dia hajar itu meme coinnya PP sama Doge, infonya gitu. Kalau Doge itu ada sosok besar nama Elon, tapi koinnya nggak displasi dan peredaran suplainya, maksimal suplainya itu nggak jelas. Jadi artinya si depthnya Doge itu bisa cetak kapan saja semau udelnya dia. Beda kalau PP koin displasi pasokannya yang sudah ditarget segitu seperti BTC, nggak bisa dirubah lagi, nggak bisa. Dan ada sosok besar si GZ dan akan di ETF-kan juga. Tapi ini kan masih abu-abu karena institusi itu nunggu undang-undang Clarity Aset itu ya. Jadi saya bahas tadi kan, alasan 1 Maret bisa jadi titik balik besar untuk bull pasar kripto ini, karena saya akan bahas di sini juga ya, bahwa pasar kripto tengah memasuki masa penuh ketidakpastian yang sekarang lagi terjadi. Namun satu tanggal kini menjadi sorotan utama, 1 Maret kawan. Di 1 Maret banyak perilaku pasar yang dan investor menantikan momen ini sebagai potensi awal dari rally besar altcoin. Jadi altcoin ini yang disasar. Isu regulasi yang selama ini membayangi industri kripto di AS tampaknya akan menemukan titik terang. Menurut Coinpedia, jika benar terjadi, maka perubahan
ini bisa menjadi katalis utama yang menggerakkan pasar altcoin menuju level baru. Mudah-mudahan bisa menjadi ATA ya. Jadi memang regulasi kripto 1 Maret jadi penentu masa depan altcoin yang selama ini longsor pada tanggal 1 Maret menjadi sangat penting karena pemerintah Amerika Serikat telah menetapkan tanggal waktu untuk menyelesaikan sengketa terakhir imbal hasil stablecoin. Sengketa ini selama berbulan-bulan telah menghambat pengesahan RUU struktur pasar kripto yang dikenal sebagai Clarity Asset. Jadi memang kasus yang menjadi sengketa itu masalah imbal hasil bagi hasil mengenai stablecoin. Ya, jadi tentunya kita berharap akan disetujui karena dari banyak pihak yang sempat ikut rapat di Gedung Putih, RUU ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi seluruh ekosistem kripto di Amerika Serikat, sesuatu yang sangat dinantikan oleh pelaku industri. Dengan adanya kepastian regulasi pasar diharapkan akan bergerak lebih stabil dan menarik minat investor institusi. Menurut prediksi pasar peluang ya untuk Clarity Asset disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2026 mencapai 83%. Ini udah mantap ya. Ini yang kalian tahu kan, si CEO-nya daripada Ripple XRP yang namanya Brent Garlinghouse bahkan menyatakan keyakinan bahwa peluang RUU ini lolos sebelum April berada di kisaran 80 hingga 90%. Mantap ya. Jika RUU ini benar-benar disahkan, maka salah satu hambatan terbesar bagi pertumbuhan industri kripto akan terangkat. Hal ini tentu saja dapat membuka jalan bagi masuknya dana besar dari institusi ke pasar altcoin. Memang undang-undang kripto di AS itu belum ada titik terang dari zaman Obama, Biden. Memang tujuannya untuk memeras ya, seperti tahu-tahu dibilang sama SEC, sekuritas itu yang terjadi dulu. Cardano bahkan dibilang sekuritas, hancurnya Algorand juga begitu. Ini zaman si Gary Gensler ini sedikit-sedikit sekuritas, itu waktu zaman si SEC-nya Gary Gensler ya. Jadi imbal hasil stable sumber konflik dan potensi solusi. Yang namanya permasalahan utama yang memperlambat pengesahan RUU adalah terkait imbal hasil stablecoin seperti Tether, USD, USDC ya. Bank-bank tradisional khawatir jika plafon kripto menawarkan imbal hasil tinggi pada saldo stablecoin, maka dana nasabah akan berpindah dari bank ke plafon kripto. Hal ini dianggap dapat mengancam stabilitas sistem keuangan konvensional dan mengurangi daya saing bank. Nah itu, kalau ya memang dari dulu sudah bank itu sudah KO sebetulnya dengan yang namanya exchange plafon kripto. Kalau di bank itu deposito setahun berapa bunganya, nah ini kadang-kadang menawarkan stablecoin dengan bunga yang tinggi di kripto kan. Ini menarik ya. Jadi itu yang menjadi sengketa itu masalah stablecoin itu. Jadi nggak tahu nanti apa bunganya disamakan dengan bank, kita nggak ngerti, urusan mereka lah. Itu yang menjadi takut bersaing. Bank itu takut bersaing sama exchange dia sendiri. Ya memang kita akui kalau di bank tuh lama bunganya dikit, kalau di kripto kan tahu sendiri ya, staking aja gila-gilaan bisa tiap bulan, bukan 1 tahun lagi kan. Itu yang terjadi itu sebetulnya. Kalau undang-undang ini disahkan akan rally altcoin dan semua akan rally. Ya ini yang sangat menarik ya. Di sisi lain perusahaan kripto berpendapat bahwa pelarangan imbal hasil pasif akan menghambat investasi dan membuat Amerika Serikat tertinggal dari negara lain dalam pengembangan teknologi blockchain kalau sampai ini nggak segera disahkan ataupun
blockchain imbal hasil stablecoin itu mungkin dibatasi atau gimana, nanti akan ketinggal dengan negara lain ya. Jadi potensi altcoin akan kembali bergairah menurut Mas Bro. Jadi dengan kompromi mulai terbentuk ya. Jadi saya rasa dengan kompromi yang sudah mulai terbentuk, sudah mulai ada deal-deal kesepakatan dengan usulan agar imbal hasil yang diberikan pada aktivitas tertentu seperti transaksi ataupun partisipasi aktif, bukan sekedar menyimpan stablecoin. Jika solusi ini disepakati sebelum 1 Maret, maka proses pergeseran RUU Clarity Aset bisa berjalan lebih cepat dan mulus. Wah, mantep ya. Gimana puasa, masih semangat? Harus semangat ya, kita berpikiran yang positif. Mudah-mudahan puasa kalian puasa yang berkualitas ya, jangan puasa yang ece-ece supaya nanti terlahir fitri kembali. Saya doakan semua puasanya pada sehat selalu ya. Ini yang menarik akan saya bahas, bahwa PP ini diincar institusi kawan. Potensi rally altcoin, kepercayaan institusi bisa kembali. Ketidakpastian regulasi selama ini menjadi alasan utama mengapa investor institusi masih ragu untuk masuk ke pasar kripto termasuk altcoin. Itu ragu karena undang-undangnya tuh, payung hukumnya belum jelas. Setelah payung hukum undang-undang jelas, yang akan disasar di sini yang perlu kita garis bawahi adalah ETH, Solana, Dogecoin, PP. Gila, ini PP disebut. Tadi udah saya sampaikan kan di video pagi, institusi keuangan besar cenderung akan masuk menunggu kepastian dari otoritas seperti SEC dan CFTC sebelum mengucurkan dana dalam jumlah besar. Inilah yang menarik. PP akan berjalan panjang, akan bermasa panjang. Saya selagi turun, saya terus akumulasi, walaupun sedikit lama-lama menjadi bukit. Terus nanti kalau ini sampai nanti undang-undang Clarity Aset di ACC, kemudian memcoin jadi pilihan institusi, nggak ada lain, saya rasa SIBA, Doge, PP yang terbagus. Akan tetapi SIBA masih depnya masih kuasai Satoshi itu nggak jelas, kemudian si Doge, Elon masih petantang-petenteng di situ ya. Itu yang menarik. Ini GZ ada di PP, ini akan menarik barangkali ke depan. Tapi dia yang pandangan pribadi saya, nanti ke depan harganya 1000, nggak usah ngomong 1000, 100 rupiah, Mas Bro itu udah 7 turunan untuk makan, nggak usah kerja ungkang-ungkang aja. Mudah-mudahan terkabul ya doa di bulan puasa ini. Ini adalah doa kawan ya. Oke, jadi otoritas seperti SEC ini akan setelah ada kepastian dari SEC ataupun maka akan terjadi pump besar-besaran. Ini karena udah waktunya mau beduk ya, saya harus undur diri dulu ya. Sebetulnya masih banyak yang saya bahas di sini. Jika Clarity Aset mulai menunjukkan kemajuan ya signifikan, kepercayaan kepercayaan institusi diprediksi akan meningkat gratis. Pasar kripto dikenal sering bergerak lebih dulu. Pokoknya itu intinya ya, bla 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 bla, saya nggak panjang-panjang lagi. Mudah-mudahan segera di ACC ini sudah beduk, kita harus akhiri ya. Ini beduknya beduk apa? Coba ditebak, beduk asar atau beduk marib ya. Aduh, dengan semakin dekatnya tempat waktu 1 Maret, seluruh mata pelaku mungkin cukup karena Mas Bro rumahnya deket masjid dan saya baru pulang dari alun-alun Brebes, sampai di rumah bikin video dan sekarang udah adzan ya. Salam dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP Mak News.